semua, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas seputar ikan ya. Apa saja manfaat dari ikan ya. Kemudian jenis-jenis ikan apa saja yang baik dikonsumsi. Baik, sebelum saya lanjut, sambil saya jalan, kita subscribe dulu ya channel ini bagi Anda yang belum subscribe. Dan jangan lupa kalau ini menarik, Anda bagikan ke teman-teman Anda semua. Baik, ikan adalah hewan atau binatang sungai dan hidup di air dan juga di laut ya, juga di beberapa perairan yang ada di Indonesia. Ikan sudah banyak macam jenisnya ya, bahkan ikan sudah menjadi komoditi ekspor kita ya, karena daerah kita memang terlalu luas untuk lautannya ya, jadi sebagainya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya kandungan ikan itu apa saja sih ya, manfaatnya apa sih bagi kita ya. Baik, ikan ya, adalah sumber protein ya, sumber protein yang esensial, dimana protein yang esensial adalah protein yang tidak bisa dibuat oleh tubuh, harus didapatkan dari luar. Nah, ikan adalah makanan yang mengandung protein yang esensial ya. Kita tidak bisa membuat protein ini ya, harus kita dapat atau kita konsumsi dari makanan kita sehari-hari. Kalau kita kurang mengkonsumsi ikan, otomatis kita akan mengurangi juga asupan atau fungsi dari asam amino esensial ya. Nah, ikan mengandung gizi yang sangat tinggi karena dia sebagai protein. Jadi dia pertama ada sebagai unsur pembangun ya, membangun tubuh kita ya, agar tubuh kita menjadi berkembang ya, menjadi lebih besar, misalnya ya, dari kecil menjadi tinggi, lebih besar ya, perkembangan rambut dan lain-lain ya. Nah, protein di sini yang berperan ya. Karena ikan adalah sumber protein, jadi dia sebagai unsur pembangun. Anak-anak sangat dianjurkan mengkonsumsi ikan ya. Kalau dulu memang ikan identik dengan orang-orang yang beruang gitu ya, apalagi kalau orang tua kita dulu bilang jangan makan ikan yang banyak, nanti cacingan ya. Saya juga bingung, ini maksud kalimat ini untuk apa ya? Apakah benar ikan itu mengandung cacing? Enggak ya, justru ikan itu mengandung protein yang tinggi yang diperlukan oleh anak-anak ya. Nah, saya sih lebih fokus ke misalnya ikan itu diberikan kepada ayah sebagai kepala rumah tangga ya. Jadi ayah dulu yang utama, baru anak-anak. Itu sering saya temukan ya. Jadi dengan alasan jangan banyak makan ikan nanti cacingan, itu biar anak-anaknya nggak banyak makan ikan. Itu sebenarnya di situ. Saya juga sebenarnya sedih ya waktu masih kecil, jadi mana orang tua tidak mampu, kadang-kadang konsumsi ikan ini dibatasi ya. Jadi kita tidak banyak. Bahkan dulu saya sering itu mengkonsumsi karena ikan susah didapat. Saya sering makan telur. Telur itu di satu biji itu dicampur dengan kelapa muda ya, lalu dibuat dadar. Nah, itu dibagi 4. Kita hanya dibatasin telur itu cuma dibagi 4. Nasi boleh nambah ya. Ya karena memang keadaan ekonomi yang sulit dulu ya. Untuk makan pun kita sudah sudah bersyukur gitu ya. Nah, kalau mau makan ikan saya kadang-kadang mancing ya. Nah, ikan sebagai sumber protein esensial, sebagai zat pembangun. Tidak mungkin bangunan itu bisa dibangun ya, kalau tidak ada misalnya semen, bata dan lain-lain ya. Nah, protein itu sebagai zat pembangun tubuh kita, dia yang membangun tubuh kita. Oleh karena itu ikan sebagai unsur pembangun. Yang kedua, ikan mengandung namanya DHA ya. DHA ini adalah omega 3, asam lemak tidak jenuh ya, yang sangat penting perannya dalam tubuh. Salah satu peran dari DHA adalah mencegah terjadinya penyakit serangan jantung dan koroner. Saya sudah kupas di video saya ini tentang DHA. Bisa baca, bisa buka YouTube ahli gizi sehat ya. Nah, DHA ini mampu meluluhkan atau menghilangkan atau mencegah terjadinya pembentukan plak-plak yang ada di pembuluh darah yang kita kenal dengan arteriosklerosis. Rahasia ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa orang Jepang ya, angka
kecil ya, karena mereka mengkonsumsi ikan setiap hari yang banyak ya, dan mereka adalah pengimpor ikan terutama di daerah kita di Indonesia ya. Ikan kaya akan omega 3, apalagi ikan itu dari sumber laut ya, dari laut, ikan laut omeganya sangat tinggi. Misalnya ikan salmon ya, ikan ya, jenis-jenis ikan yang laut-laut itu kaya akan omega 3. Nah, kita kalau mengkonsumsi minyak omega 3, wah luar biasa, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit ya, bagi saya. Oleh karena itu konsumsi ikan sangat penting sekali bagi kita ya. Kita juga jangan sampai tidak mengkonsumsi ikan sama sekali ya. DHA ini sebenarnya lemak yang ada di minyak atau yang kita kenal dengan minyak ikan ini banyak terdapat pada ikan ya. Sebenarnya ada juga sih pada tumbuh-tumbuhan ya, tapi pada ikan juga kaya akan DHA. Nah, kalau kita rajin makan ikan, otomatis kita terhindar dari penyakit serangan jantung dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak sempat lagi terjadi penumpukan di pembuluh darah ya. Ini yang harus diperhatikan, bahwa ikan mencegah kita terkena penyakit serangan jantung dan stroke. Kita bisa contoh tadi negara Jepang. Nah, omega 3 yang ada pada ikan ini juga berperan dalam sebagai anti-inflamasi atau anti radang ya, jadi kalau kita lagi sakit, konsumsi ikan sangat dianjurkan karena dia akan mempercepat penyembuhan kita ya. Daripada kita mengkonsumsi daging dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ikan kayak omega 3 tadi. Kemudian omega 3 juga mengandung mencegah terjadinya namanya resisten insulin. Nah, orang yang rajin mengkonsumsi ikan otomatis akan berpeluang terhindar dari penyakit diabetes ya. Dari mana mekanismenya ya? Dari omega 3 tadi ya. Kemudian berikutnya adalah omega 3 juga menghindari kita terkena alergi ya. Nah, alergi ini sering terjadi pada orang-orang yang mengalami imunitasnya rendah ya. Lalu sel masnya pecah, mereka jadi alergi. Alergi ini sering terjadi pada orang-orang yang mengalami kesibukan yang berat ya, stres yang tinggi ya, sehingga tubuhnya mengalami kekebalan yang menurun. Saat itu bisa terkena alergi. Nah, saat kekebalan menurun juga sekarang ya sangat waspada. Kenapa? Corona akan menyerang tubuh kita saat kita lemah ya. Daya tahan tubuh kita rendah. Otomatis kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, makan ikan salah satu cara untuk mencegah kita terkena corona. Karena itu konsumsi ikan sangat dianjurkan ya. Kemudian mengkonsumsi ikan atau omega 3 juga bisa menghindari kita terhadap kejadian obesitas atau kegemukan. Ikan rendah kalori, kemudian kaya lemak yang bagus ya, metabolisme jadi meningkat, dan di beberapa penelitian bisa mencegah kita terkena obesitas. Nah, obesitas karena angkanya makin meningkat bisa ya. Semakin hari semakin banyak yang menderita obesitas. Salah satu caranya adalah kita konsumsi ikan ya. Kalau mau diet makan ikan boleh, tapi mahal ya, ikan identik dengan mahal ya. Oke, berikutnya adalah omega 3 juga mampu meningkatkan fungsi metabolisme tubuh kita menjadi lebih bagus ya. Kerja enzim, kerja hormon jadi meningkat ya, karena omega 3. Oleh karena itu ikan berperan dalam membantu meningkatkan fungsi tubuh kita menjadi lebih baik. Oke. Nah, kemudian ikan juga kaya akan protein-protein yang lain ya, misalnya asam amino triptofan. Asam amino triptofan ini mengandung zat sebagai pemberi respon terhadap otak yang membuat kita menjadi lebih fresh, ya, lebih sehat, lebih enjoy, lebih moodnya lebih bagus ya. Terhindar dari masalah seperti stres dan lain-lain. Karena asam amino triptofan ini memberi efek yang bagus ya. Juga dia sebagai bahan untuk penyumbang dopamin yang ada di otak kita ya. Nah, kemudian di proteinnya juga banyak yang lain ya. Jadi hampir semua protein ada di ikan ya, karena dia termasuk
termasuk dari saya bilang adalah protein esensial. Nah, kemudian apalagi kandungan yang ada di ikan? Ikan kaya akan mineral. Yang pertama adalah zat besi. Nah, zat besi yang ada pada ikan itu adalah aktif bisa. Kenapa? Zat besi itu dalam tubuh harus aktif ya. Kalau dari sumber nabati zat besinya belum, dia harus disintesis di metabolisme dengan bantuan vitamin C setelah menjadi aktif, baru digunakan untuk hemoglobin. Nah, berbeda dengan ikan. Ikan ini adalah bahan makanan yang mengandung zat besi yang aktif ya, sehingga terhindar dari anemia. Nah, anemia ini menjadi masalah ya. Kenapa? Karena memang tingkat menderitanya makin banyak ya. Berikutnya adalah mengandung mineral zinc. Nah, zinc ini penting pemirsa. Dia sebagai metal enzim ya. Jadi sebagai koenzim seperti membantu reaksi tubuh, berbagai macam reaksi. Ternyata semuanya tidak bisa lepas dari peran dari zinc atau seng ya. Dan seng ini berperan dalam berbagai macam fungsi ya, membantu metabolisme protein ya, membantu mencegah kebutaan ya, karena dia juga membantu dalam metabolisme vitamin A, meningkatkan kekebalan ya. Kemudian juga enzim ini juga ternyata di beberapa penelitian membantu perbaikan insulin ya. Jadi utamanya orang-orang yang diabetes itu dianjurkan banget ya mengkonsumsi suplemen zinc. Nah, zinc ini pada ibu hamil sangat penting ya, karena tadi dia berperan di berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah orang ibu hamil yang kekurangan zinc akan mengalami penyakit namanya bibi sumbing ya. Nah, bibi sumbing ini sering terjadi pada ibu hamil yang kekurangan zinc. Oleh karena itu ibu hamil jangan sampai kekurangan zinc. Nah, zinc ini banyak terdapat pada ikan ya. Apalagi kandungan yang ada pada ikan. Yodium. Nah, yodium banyak pada ikan. Yodium mencegah terjadinya penyakit namanya gondok ya. Nah, gondok ini juga tidak mengenakan gitu ya. Terjadi pembesaran di dalam di dalam darah kita, dalam leher kita, jadi besar ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah yodium juga bisa menyebabkan anak nanti lahirnya kreatin. Nah, ibu hamil jangan sampai tidak makan ikan ya. Nanti kalau kurang yodium bisa menyebabkan anaknya kreatin atau bertumbuh cebol ya, pendek. Kemudian orang yang kekurangan yodium juga akan melahirkan anak IQ-nya rendah, tidak bisa menghasilkan anak yang cerdas. Nah, kemudian juga orang ibu hamil yang kekurangan yodium bisa menyebabkan anaknya lahir mukanya monfes, kayak bulat, kayak idiot gitu ya. Dimana kita bisa temukan seluruh penduduk dunia itu mukanya mirip gitu ya. Jadi mukanya kayak bulat sabit apa itu ya, monfes ya, jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, ini tidak kita harapkan ya bagi saya. Baik, kemudian mineral lain yang ada pada ikan adalah kalsium. Nah, kalsium sangat tinggi pada ikan. Anak-anak kita anjurkan makan ikan agar kalsiumnya tercukupi. Kalsium adalah sebagai zat pembentuk tulang dan gigi, agar anak kita bisa berkembang dengan baik, bisa tinggi badannya yang bagus ya, profesional ya. Kemudian juga bagi kita yang udah usia lanjut, terhindar dari namanya osteoporosis, di mana osteoporosis ini berperan yang berakibat akan terjadinya pengeroposan tulang dan akan berbahaya, akan terjadi patah tulang kalau sampai tulang kita tidak makin membesar lubang-lubang spotnya itu. Nah, maka ikan mencegah kita terkena osteoporosis ya. Kalsium juga berperan dalam metabolisme energi ya, dan banyak
ikan dalam tubuh, termasuk vitamin A tinggi pada ikan ya. Vitamin K itu mencegah kebutaan ya, meningkatkan pertumbuhan, mencegah kemandulan ya, dan juga banyak fungsi yang lain termasuk antioksidan, mencegah kita kena kanker. Jadi banyak banget manfaat ikan yang bisa ya. Jadi jangan sampai Anda tidak mengkonsumsi ikan. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu tentang ikan ini bermanfaat. Jangan lupa makan ikan setiap hari ya, karena ikan sehat dan kita harus sehat. Yuk kita coba, kita tiru negara Jepang, mana mereka angka usia harapan hidupnya tinggi. Salah satu cara pola yang mereka lakukan adalah mengkonsumsi ikan. Mari makan ikan setiap hari ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.